Halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Nah jadi kita di sini mau ada proyek ibu dari kampus. Nah duluan kita ini dari Universitas Biasarana Informatika. Ada yang dengar belum? Belum. Nah kita tuh dari kampus Margonda. Ada proyek bachelor itu dan kita ngambil tema tentang pengenalan aplikasi dasar sebagai lokal keuangan. Pasti kalian juga pada jago-jago kan laporan keuangan gitu. Jadi pasti kita juga ngejelasin lagi cuma pengulangan materi aja sih biar kalian lebih paham lagi. Jadi sebelum kita mulai materi, mungkin perkenalan dulu ya. Nama aku Nabila Dwi Aulia, bisa panggil aku Nabila. Nama aku Safira Renata, bisa dipanggil Fira aja. Kalau salam kita semua, aku Sefa Nadina Putri, bisa dipanggil Sefa. Halo semuanya, nama aku Melania Deputi, bisa dipanggil Melanie. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Salat Putri Syifa, biasa dipanggil Lawan. Halo semuanya, nama saya Kalma, biasa dipanggil El. Perkenalkan nama saya Daniela Putri, biasa dipanggil Daniel. Hari ini aku mau menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan terstruktur yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas di satu periode tertentu. Jadi bisa dibilang ini laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuannya tuh bukan cuma buat catatan aja, tapi juga buat sumber informasi bagi pihak-pihak eksternal maupun internal untuk membantu mereka untuk mengambil keputusan ekonomi dengan bijak. Misalnya kayak ada investor yang mau invest dana ke perusahaan. Nah mereka tuh harus lihat gimana laporan keuangannya. Apakah kondisi laporan keuangan mereka tuh sehat atau enggak? Karena kan gak mungkin kalau misalnya investor mau investasi ke perusahaan yang rugi terus, yang ada bukannya untung malah untung. Jadi Di sini ada laporan laba rugi. Pasti kalian sudah tahu kan laporan laba rugi itu apa? Kalian sudah pernah belajar kan? Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil kinerja perusahaan dalam satu periode, yaitu berapa besar pendapatan beban dan laba atau rugi yang diperoleh. Jadi di dalam laporan laba rugi itu ada komponen yang harus ada di dalam laporan laba rugi, yaitu kan pasti ada pendapatan dan beban. Pendapatan itu sendiri merumuskan meningkatkan nilai modal harus ikut serta dalam pembuatan laporan laba rugi. Sedangkan beban, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pemasukan, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Next. Oke, di sini aku lanjut untuk jelasin laporan perubahan modal. Kira-kira udah ada yang belajar laporan perubahan modal belum? Belum. Oke, aku jelasin ya. Laporan perubahan modal ini adalah salah satu jenis laporan keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan perubahan dalam modal pemilik selama satu periode akuntansi. Lalu perubahan modal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu adanya laba bersih. Laba bersih ini dia akan mengakibatkan naiknya akan mengakibatkan menambahnya modal. Lalu yang kedua adanya rugi bersih. Rugi bersih ini kebalikannya dari laba bersih. Dia ini justru malah mengurangi modal pemilik. Yang ketiga adanya tambahan investasi dari pemilik. Misalnya pemilik ini menambah uang atau aset ke perusahaan sendiri, itu namanya dia menambah investasi ke perusahaan sendiri. mau jelasin tentang neraca. Mungkin teman-teman udah pernah dengar neraca? Udah. Nah, jadi hari ini aku mau bahas lagi lebih dalam tentang pengertian neraca, cara menyusunnya, sama ada contoh di laporan keuangannya. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Neraca itu neraca itu adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan suatu kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi neraca itu tuh bagaikan foto kondisi perusahaan. Jadi kita bisa lihat tuh jumlah hartanya berapa, jumlah utangnya berapa, dan juga jumlah modalnya tuh berapa. Nah, tujuan neraca itu adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi bisa dilihat tuh keuangan perusahaan itu tuh lagi stabil kah atau lagi nggak stabil, itu kan bisa dilihat dari neraca gitu. Neraca itu disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Ya betul. Step terakhir dalam laporan keuangan adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan atau mengeluarkan kas selama satu periode akuntansi. Laporan yang menyajikan informasi mengenai semua arus kas atau cash inflow atau juga bisa disebut cash flow dan arus kas keluar cash outflows selama satu periode sebulan, triwulan atau dalam setahun. Arus kas sendiri diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama.
Satu, yaitu tas dari aktivitas operasi. Yang kedua, ada aktivitas dari investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financing activities. Nah, di sini ada cara penyusunan laporan arus kas. Di sini kita dapat menggunakan dua metode, yaitu satu metode langsung atau direct method. Yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Di sini ada contoh langsungnya. Di sini ada metode langsung. Metode langsung itu yang dijelaskan secara rinci bagaimana pengeluaran kas pada pemasok atau pembayaran pada pemasok. Di sini ada yang udah tahu belum siklus akuntansi itu ada apa aja? Terus kedua betul, raca saldo. Terus keempat apa? Jurnal kursus. Ayo apa ya? Jurnal penyesuaian. Benar semuanya, tepuk tangan dulu. Aku ada hadiah soal nih. Kalau kalian bisa jawab dapat hadiah. Iya, kalau kalian bisa jawab jawabannya benar, sudah dapat hadiah dari kita. Dimulai dari sekarang. Tadi masih ingat gak laba bersih rumusnya apa yang saya jelasin? Ada yang bisa jawab nomor 1 atau 2? Atau 3? Yang paling gampang model sama pendapatan kan? Betul. Terus yang berusaha berapa sama menggunakan kredit. Nomor 2 ada yang bisa jawab nggak? 2.800.000, 2.800.000. Yang benar 2.800.000. Jadi kesimpulan yang bisa dapat kita ambil itu laporan keuangan itu hasil akhir dari proses akuntansi yang menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan suatu usaha yang sangat penting kalau kita nanti buka usaha teman-teman. Sekian dari kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk pengabdian masyarakat ini PBL Project Based Learning. Makasih ya semuanya udah kontribusi, udah bantuin kita, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan sih.